Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Kita bahas tentang 4 kitab para Mahdi. Jadi banyak orang ya yang menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi. Tapi dalam tataran hakikat ma'rifah, Imam Mahdi itu sebenarnya sudah turun sejak Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini. Nah, apakah kita termasuk orang yang beragama? Belum tentu. Kalau kita hanya percaya pada kebenaran kitab yang kita yakini, seperti kita umat Islam, kita hanya percaya kepada Al-Quran, tapi tidak percaya pada kebenaran Zabur, Taurat, atau Injil. Maka kita bukan orang yang sedang menjalankan agama. Mungkin kita hanyalah orang yang sedang menjalankan tradisi, menjalankan perintah ustaz-ustaz, kiai, dan guru-guru agama yang telah mendoktrin kita sejak awal. Mungkin kita hanya menerapkan egoisme primordial sektarian. Atau kita sedang bertingkah seperti orang yang sedang duduk-duduk di dalam rumah sendiri, di dalam kamar sendiri, lalu berkata, "Wah, alangkah indahnya kamarku." Atau seperti katak di bawah tempurung. Marilah sejenak kita keluar kamar untuk mengembara ke dunia yang luas dan menikmati hidangan dari Sang Ilahi Rabbi pada jamuan Al-Maidah 68. Isinya, katakanlah, "Hei ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Rasulullah Muhammad SAW tidak saja diperintahkan untuk menegakkan Al-Quran, tapi juga diperintah untuk menegakkan Suhuf Ibrahim, Zabur Daud, Taurat Musa, dan Injil Isa. Barulah dipandang sebagai umat beragama. Kenapa? Agar Rasulullah memahami bagaimana karakter kehidupan dan kepercayaan kaum-kaum yang telah diturunkan kitab-kitab Allah sebelumnya. Dengan memahami karakter-karakter mereka, akan lebih mudah bagi Rasulullah untuk mengarahkan dan memimpin mereka. Nah, siapa saja bisa menempuh jalan kemahdian ini? Siapa saja bisa menjadi Imam Mahdi? Barang siapa yang hendak memasuki alam kemahdian, dia harus menegakkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran terlebih dahulu. Dengan menegakkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, para Al-Mahdi ini baru akan dapat menundukkan Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Hidangan pada Al-Maidah meja 68 ini
memang unik. Kenapa? Karena dibumbui oleh sambal yang amat pedas. Saking pedasnya, bahkan bisa membuat sakit perut, luka pada lidah, dan hati sendiri. Aduh. Jarang sekali orang yang berani mencicipinya. Tidak juga rabi Yahudi, tidak juga pendeta Nasrani, atau juga kiai Muslim. Semua hanya berani jika berlindung di dalam ketiak kitab-kitabnya sendiri. Mereka takut dianggap menjadi kafir atau murtad bila mempelajari kitab lain. Padahal semua hidangan itu sama sumbernya, sama dapurnya, yaitu Kalamullah, kitab kadim. Letaknya di Lauhul Mahfuz yang dimasak dengan bumbu racikan Allah sendiri. Tapi barang siapa yang telah mencicipi dan merasakan kenikmatannya, ia akan menjadi para pemimpin. Dia menjadi Al-Mahdi. Ya, inilah bahasa hakikat, bahasa ma'rifatullah yang dipelajari di kampus Naksabandia Halidiyah Nusantara. Karena itu, jika ingin belajar, jika ingin memahami Kalamullah, kitab qadim yang tidak berlafal, tidak berhuruf, datanglah ke Tarekat Naksabandia Halidiyah yang ada di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati terbuka. Salamun bima sabartum illa man atallaha biqalbin salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.